Yesus sholat asar bersama dengan murid-murid terdekatnya. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus dan kedua orang murid yang dekat dengan Yesus itu melakukan sholat asar. Dasar yang dia pakai adalah dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada jam 3, nanti baca bahasa Indonesianya. Pada jam 3, Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyin yang disebut dalam bahasa kekristenan 12 disciples atau 12 murid. Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah pengikut Yesus. Kefa, batu karang. Peter, Petra, Petrus, itu pada jam seperti ini. Jam 3, silakan buka. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Apa? Sholat. Di Alkitab tulis jam 3, berarti Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Beliau sholat asar. Benarkah Yesus itu sholat asar bersama-sama dengan murid-muridnya? Hal ini dikatakan oleh Ustadz Kainama dengan berdasarkan kepada Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Terlebih dahulu saya akan membacakan bagi kita. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Sekali lagi saya baca, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kalau kita melihat ayat ini, dikatakan bahwa menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Ya, memang pukul 3 petang itu adalah waktu sholat asar bagi orang muslim. Lalu kemudian pada saat kedua murid Tuhan Yesus ini, yaitu Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah, apakah mereka ini sholat asar? Saya mau bilang bahwa waktu itu Petrus dan Yohanes itu tidak mengenal istilah sholat asar. Yang mereka tahu itu adalah mereka pada saat jam 3 itu pergi sembahyang. Kata sembahyang itu berarti juga berdoa. Dalam bahasa Inggris, pray. Jadi kalau kemudian orang berdoa pada jam 3 sore, itu bukan berarti mereka itu melakukan sholat asar. Setiap doa yang dilakukan jam 3 sore bukan berarti itu sholat asar. Kalau saya berdoa di jam 3 sore bukan berarti saya sholat asar. Sebaliknya, kalau misalnya saya balik, kalau Anda sembahyang di hari Minggu, itu berarti bukan Anda sedang beribadah hari Minggu. Kalau Anda sedang sholat di hari Minggu, bukan berarti Anda sedang beribadah di hari Minggu. Jamnya boleh sama, harinya boleh sama, tapi maksudnya berbeda. Orang boleh saja berdoa di jam 3 sore. Anda sebagai yang beragama Muslim, berdoa jam 3 sore itu memang Anda sedang sholat asar. Tapi bagi kami, atau bagi Petrus dan Yohanes, mereka itu sedang berdoa. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah mereka. Sama seperti kami. Kami itu mau berdoa kapan saja bisa. Kami bisa berdoa kapan saja. Jadi saya bisa berdoa jam 3, tapi bukan berarti saya sedang sholat asar. Karena bagi kami, setiap waktu itu adalah memuliakan Tuhan. Setiap waktu itu adalah kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Salam,
Tuhan Yesus memberkati.